Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Hasanuddin SE AK MSA CA selaku dosen pengampuh mata kuliah analisis investasi dan portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selaku insan yang bertuhan dan beragama, patutlah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat kehidupan, kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sebagaimana mestinya dengan pokok pembahasan obligasi. Tak lupa pula, salawat serta taslim selalu kita kirimkan kepada baginda kita, sang revolusioner sejati, yakni Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan juga keluarganya yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi sampai saat ini, sehingga kita masih merasakan nikmatnya Islam, iman, serta ilmu itu sendiri. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dengan konsep pengertian obligasi, karakteristik dan jenis obligasi, hasil-hasil atau yields yang diperoleh dari investasi obligasi. Pada pembahasan pertama yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Yang dimaksud dengan jumlah tetap yang dibayar pada waktu jatuh tempo merupakan pokok pinjaman atau principal obligasi, yang juga disebut nilai nominal atau nilai par. Sedangkan pembayaran bunga periodik sendiri disebut kupon. Obligasi perusahaan yang diterbitkan pada tanggal jatuh tempo, yaitu investor mempunyai batas waktu ketika memegangnya, berbeda dengan saham biasa. Saham biasa tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga investor bisa memegangnya selama hidup perusahaan. Jenis obligasi perusahaan. Di dalam jenis obligasi perusahaan terdapat 9 jenis obligasi perusahaan, yaitu 1. Obligasi dengan jaminan. Obligasi dengan jaminan ialah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. 2. Obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan yaitu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Ketiga, obligasi konversi yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut, sehingga sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. 4. Obligasi yang disertai dengan waran, yaitu obligasi dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. 5. Obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon yaitu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya. 6. Obligasi dengan tingkat bunga mengembang. Obligasi ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. 7. Putable bond. Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. 8. Junk bond. Junk bond merupakan obligasi yang memberikan tingkat keuntungan kupon yang tinggi tetapi juga mengandung risiko yang lebih tinggi pula. 9. Sovereign bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri
tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Misalnya, samurai bonds. Samurai bonds adalah obligasi dalam demonisasi yen yang diterbitkan di Jepang oleh pemerintah atau perusahaan negara lain. Peringkat obligasi. Di dalam peringkat obligasi terdapat 3 komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat untuk menentukan peringkat obligasi, yaitu kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutang, perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat hutang tersebut bila terjadi pembubaran atau likuidasi, serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur. Obligasi negara. Dalam obligasi negara terdapat surat utang negara atau SUN. SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SUN dan pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Secara umum, SUN dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Surat Perbendaharaan Negara atau SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di Amerika Serikat, SPN ini dikenal dengan sebutan Treasury Bills atau T-bills. Kedua, obligasi negara atau ON, yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di Amerika Serikat, obligasi ini dikenal dengan sebutan Treasury Bonds atau T-bonds. Pentingnya obligasi negara. Pentingnya obligasi negara bagi pemerintah yaitu membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang untuk menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Beberapa hal penting mengenai obligasi negara. 1. Obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. 2. Obligasi negara digunakan sebagai benchmark. 3. Obligasi negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi. 4. Obligasi negara diharapkan dapat memudahkan pricing dan evaluasi obligasi, baik di pasar primer maupun sekunder. 5. Obligasi negara dapat menjadi alat manajemen risiko. Yield obligasi. Ada 2 istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yaitu yield obligasi dan bunga obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor, yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap, sebagaimana layaknya bunga obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Kupon dan kuren. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Rumusnya, tingkat kupon atau nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Current yields obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Rumusnya, current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Contohnya, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan mempunyai tingkat kupon 10%, penghasilan bunga atau kupon per tahun pada investasi ini adalah 0,10 kali 1 juta sama dengan 100.000. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta dengan tingkat kupon 12%, dibayar 2 kali setahun.
Seorang investor membelinya pada harga 95,00, artinya 95% dari nilai nominal. Current yield adalah 0,12 kali 1 juta dibagi 0,95 kali 1 juta sama dengan 12,63%. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan kata yang kemudian itu kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf, dan juga dosa. Karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.